Malam gelap gulita, hujan lebat disertai petir menyambar. Di ujung kuburan tua, terlihat sosok gadis muda terikat, mulut disumpal kain basah, matanya melotot ketakutan, sambil dipaksa turun ke dalam liang kubur yang baru digali. Suara tangisnya tertahan, hanya teriakan parau yang menghilang tertelan guntur. Tangan mulai menimbun tanah, memperkenalkan desa Karangmulyo yang tertutup, memegang teguh adat lama yang kaku. Di tengahnya tinggal Sari, gadis berusia 19 tahun, yatim piatu, lembut, tapi dicurigai warga karena memiliki pengetahuan obat-obatan dan sering berbicara sendiri di hutan. Saat panen gagal dan beberapa warga jatuh sakit, tetua desa menuduh Sari membawa sial dan menjadi biang kerok kemalangan. Tuduhan makin menjadi-jadi ketika putra kepala desa jatuh sakit parah. Tanpa pengadilan, diputuskan menurut adat lama, dikubur hidup-hidup agar kutukan tidak menyebar. Malam itu juga, mereka melaksanakannya diam-diam agar tidak ada jejak resmi. Kejadian awal, sehari setelah peristiwa, suasana desa terasa aneh. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tanda pertama, orang yang pertama kali menimbun tanah mulai mendengar suara ketukan pelan dari dalam tanah, atau bisikan memanggil namanya saat sendirian. Lampu minyak sering padam tiba-tiba tanpa sebab. Kegelisahan. Warga mulai merasa tidak nyaman, tapi mereka menutup rapat-rapat peristiwa itu. Takut ketahuan pihak luar atau polisi. Mereka meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan bersalah semata. Di kuburan tempat Sari dikubur, muncul bunga liar berwarna hitam yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Di dalam kegelapan kubur, rasa sakit, sesak napas, dan keputusasaan berubah menjadi amarah yang membara. Nyawa raga mati, tapi energi dendam membuatnya terikat di dunia. Sosok Sari mulai terlihat samar di tepi hutan, di pinggir sungai, atau mengintip dari balik jendela rumah pada malam hari. Matanya kosong, penuh kesedihan sekaligus kebencian. Warga yang paling bersemangat mendukung hukuman itu mulai mengalami gangguan psikis. Tidur mereka terganggu oleh mimpi buruk yang sama. Terjebak di dalam tanah, tidak bisa bernapas. Kepala desa mulai merasa ada yang salah, tapi tetap bersikeras menutupi kebenaran demi menjaga wibawa dan ketertiban desa. Gangguan bukan lagi sekadar suara atau mimpi. Benda-benda di rumah bergerak sendiri, pintu dan jendela terbuka tutup keras. Air sumur terasa pahit dan keruh. Satu persatu pelaku mulai mengalami musibah aneh. Seolah-olah Sari meniru penderitaannya pada mereka. Merasa tertekan, sesak, dan terkurung. Warga mulai saling curiga. Ada yang menyarankan membuka kuburan dan meminta maaf, tapi ditentang keras oleh tetua adat yang khawatir dosa mereka terbongkar. Warga mulai saling curiga. Ada yang menyarankan membuka kuburan dan meminta maaf, tapi ditentang keras oleh tetua adat yang khawatir dosa mereka terbongkar. Seseorang nekat pergi ke kuburan di malam hari, tapi pulang dengan kondisi linglung, matanya melotot, dan hanya bisa mengulang kalimat, "Dia ingin keluar, dia ingin balas." Suasana desa menjadi mencekam total. Orang-orang tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Setiap malam terdengar suara tangisan panjang dan derap langkah kaki tanpa pemiliknya. Seorang tokoh desa yang sudah tua tidak tahan lagi, mulai membocorkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu kepada beberapa orang muda. Kebohongan yang selama ini dijaga runtuh. Semakin terbongkar kebohongan mereka, semakin kuat kekuatan Sari. Ia tidak hanya ingin menakut-nakuti, tapi ingin mereka merasakan ketakutan yang sama saat ia sekarat di dalam tanah. Warga terbelah, sebagian ingin melarikan diri, sebagian lagi ingin mencoba melakukan ritual penenang, tapi semua cara adat dan doa tidak mempan. Sari mulai menuntut balas satu persatu kepada mereka yang terlibat langsung, sesuai urutan keterlibatannya. Setiap kejadian meninggalkan jejak yang mengerikan, namun tanpa kekerasan fisik yang terlihat. Lebih pada rasa sesak dan terkurung yang menjadi kematian mereka. Kepala desa yang paling bertanggung jawab mulai dihantui tanpa henti. Ia melihat Sari berdiri di ujung tempat tidurnya setiap malam, menatapnya dengan tatapan yang meminta keadilan. Warga yang tersisa sadar satu-satunya jalan adalah mengakui kesalahan dan memulihkan hak Sari.
Mereka bersiap membongkar kuburan itu, namun takut amarahnya belum reda. Malam pembongkaran kuburan tiba. Saat tanah dibuka, mereka menemukan kondisi yang tidak wajar. Jasadnya masih utuh seolah baru dikubur, dan matanya terbuka lebar menatap ke atas. Di hadapan jasad Sari, seluruh warga berkumpul. Kepala desa mengakui kesalahan besarnya, meminta maaf atas ketidakadilan yang dilakukan, dan menyatakan bahwa Sari tidak bersalah. Mereka memakamkannya kembali secara layak, lengkap dengan doa dan penghormatan. Mereka membuatkan nisan yang jelas dan membersihkan kuburannya. Semua kebenaran dicatat dan diakui sebagai kesalahan kolektif. Sejak saat itu, teror perlahan mereda. Suasana desa kembali tenang, meski meninggalkan luka mendalam dan pelajaran pahit. Sebuah kalimat pengingat, dendam yang dikubur bersama jasad akan tumbuh menjadi arwah yang menuntut keadilan. Keadilan yang ditutup-tutupi pada akhirnya akan terungkap dengan caranya sendiri.